Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pejabat pemerintah kampung pada rakyat, yang menghormati panitia pimpinan kampung pada 2023 kampung pada rakyat di Mali, yang terhormati Pak Distrik maupun tim pemilihan kampung di Mali, serta staf maupun anggotanya, yang kami hormati dan bersama Mali, Pak Bupati, Pak Polsek yang dilakukan juga oleh Pak Bambang, Pak Bupati juga bagi kita bersama saja banggakan. Para calon kepala kampung yang kami hormati dan kami banggakan juga kami cintai. Para saudara macam kampung yang ada di Padang Raja, baik oleh pemerintah, anggota, SDRI, Kapolda, PDA, serta para ibu PKK yang kami muliakan juga, anggota, para TNI, baik pendidikan formal maupun formal, pendidikan minggu, tujuan jadi kurang maupun berikut yang kami hormati pula. Hadirin yang kami hormati, yang tidak sebut satu persatu yang pertama hadir pada kesempatan yang baik ini, yaitu dalam kegiatan pemaparan visi misi dalam kepala kampung pada Mali tahun 2023 sampai 2029. Bapak Ibu yang kami muliakan, jika kami memaparkan saya memaparkan visi misi calon kepala kampung pada Raja 2023-2029 apabila terpilih nanti menjadi kepala kampung pada Raja Mali. Bapak Ibu yang kami hormati, visi-misi kepala kampung pada Raja yaitu terwujudnya perekonomian masyarakat kampung pada Raja untuk membangun di segala bidang. Jadi kampung berkembang menuju kampung yang maju. Disusun oleh nama Soekarno SD, tempat tanggal lahir dengan 13 September 1974, alamat Kampung Padang Raja, Jalan Mawar nomor 399, RT 9 RW 3, Kampung Padang Raja di Mali, Kabupaten Papua Selatan. Agama Islam. Tanggal dibuat yaitu 24 Mei 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang saya hormati panitia para kampung dan kami baca, para calon kampung yang berbahagia, para tamu undangan, para pendukung calon para kampung, para raja dan tidak sebut satu persatu yang telah kami dan saya ini, dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Taala, yang mana kita semua pada kesempatan berbahagia ini, kita semua bisa memberikan beberapa nikmatan, yaitu nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir dalam acara pemaparan visi misi kepala kampung pada raja di Mali tahun 2023-2029. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya memaparkan visi misi calon kepala kampung sebagai program kerja dan sasaran yang ingin dicapai, apabila saya nanti terpilih menjadi kepala kampung pada raja distrik Mali, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti kurang berkenan di hati semua yang hadir di sini, khususnya masyarakat kampung pada raja saya kasih. Itulah kekurangan saya sebagai manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan, lupa, dosa dan sebagainya. Panitia para kampung yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya akan sampaikan berlanjut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa jabatan kepala kampung bisa 3 periode. Karena saya merasa dalam mungkin menjadi kepala kampung belum sempurna dan masih banyak kekurangan dan kesalahannya.
Artinya dalam hal ini masih ada kesempatan. Jika kalau Tuhan Yang Maha Esa serta masyarakat masih memberikan kesempatan atau restu kepada saya, apabila nanti terpilih kembali menjadi kepala kampung pada Karahaja. Untuk itu saya niat maju atas minta restu Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari keluarga yang saya minta, yaitu ibu Konya dan anak-anak saya. Dari awal masyarakat kampung pada Karahaja. Hadirin yang saya hormati, terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak, antara lain para kelembagaan Jakarta Baca. Program kerja saya apabila nanti terpilih menjadi kepala kampung pada Karahaja, saya rangkum dalam visi-misi sebagai dasar untuk membuat rencana pembangunan jangka menengah kampung, dijabarkan atau diturunkan, yaitu patokannya di bawahnya itu rencana kerja pembangunan kampung. Kemudian dijabarkan lagi menjadi patokan kampung, yaitu anggaran pendapatan belanja kampung. Itu dasar pekerja kampung apabila nanti semua yang 5 tahun ini terpilih. Itu dasar menjadi pembangunan yang ada di dalam pekerja kampung. Tentunya nanti dibahas bersama dengan program. Jadi kalau itu kasih barang para kampung buat kebijakan, tetap ada kerjasama dengan pemerintah. Panitia pemerintah kampung yang saya muliakan, pada kesempatan ini saat apabila terpilih menjadi kepala kampung Karahaja di Makin, yaitu terwujudnya kerukunan masyarakat kampung pada Karahaja untuk membangun di segala bidang dari kampung berkembang menuju kampung yang maju. Di sini kampung berkembang untuk Kabupaten Daerah Merauke. Saat ini kampung pada Karahaja masih berkembang. Makanya dalam kebijakan visi yaitu menjadi kampung yang maju. Kampung yang maju diketahui bahwa semuanya itu yaitu kampung Sukamadu di Bibit Makin. Yaitu visi, sahabat-sahabat, di sini misi. Misi ini penjabaran dari visi. Visi ini keinginan yang dicapai oleh para kampung yang terpilih. Sebetulnya kalau dikatakan janji, ya ada betulnya, tapi itu program kerja. 1. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan. Berkaitan di sini aparat kampung dan pemerintah dan lain sebagainya. 2. 4. Mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, tegas dan berwibawa. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kesenian maupun sosial budaya. 6. Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, saling toleransi, yaitu umat beragama maupun seagama, sehingga kehidupan kita dan masyarakat secara harmonis. 7. Meningkatkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. 8. Meningkatkan kerukunan melalui BUMK. BUMK ini badan usaha milik kampung untuk mendapatkan pendapatan hasil desa atau kampung. 9. Mewujudkan pemekaran kampung yaitu Wanita Jaya menjadi kampung persiapan menuju kampung yang tetap. Lanjut dengan program kerja, karena kebanyakan visi cuma bla-bla-bla, jadi izin pemerintah saya bacakan program kerja. 1. Bidang pemerintahan. Pemerintah kampung bidang kecil dari pemerintah nasional, di mana berbagai permasalahan dimulai dari kampung. Untuk itu pemerintah kampung harus sulit, akutabel, proporsional, amanah, serta ramah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai beberapa hal, antara lain: A. Pembenahan aparatur pemerintahan kampung. Pembenahan aparatur pemerintahan kampung. Pemerintah kampung diberi pemerintahan yang saya sebut. B. Peningkatan pelayanan publik.
Layanan begini harus diberikan sehingga masyarakat dapat mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tidak membedakan status dalam masyarakat. C. Transparansi pengelolaan keuangan. Nomor 2, bidang pembangunan. Apa itu pembangunan? Jadi saat jelaskan pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari tidak baik menjadi baik, tidak ada menjadi ada dan seterusnya. Yang ketiga, bidang pertanian maupun perikanan. Sebagai besar untuk memperoleh yaitu bidang petani dan peternakan atau pengairan perikanan. Jadi kami nanti ada beberapa poin. Yang pertama, penyuluhan kepada petani dan peternak atau perikanan dari dinas terkait tetap ditingkatkan. B. Pengaturan air untuk pertanian melalui P3A. Kami bertugaskan dibina dan disediakan tentunya bisa dari dinas terkait. C. Meningkatkan kinerja kelompok tani dengan cara pembekalan atau fintech dari dinas terkait. 4. Bidang industri kecil dan kerajinan. Industri kecil dan kerajinan berpotensi untuk bisa meningkatkan perekonomian, perlu dibina dan dibuat untuk lebih maju. 5. Bidang sosial dan kemasyarakatan. Untuk mendorong kegiatan pemerintah kampung ada beberapa kegiatan yang mungkin di dalam kampung pada belanja. 6. Misi yang terakhir yaitu mewujudkan pemerintah kampung menuju kampung persiapan menjadi kampung tetap atau definitif sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri. Syarat yang ingin dicapai ini yang lebih penting setiap tahun anggaran yang diperoleh APBK kampung, yaitu bidang pemerintahan. Pemerintah kampung menjalankan fungsi manajemen dengan baik. B. Pemerintah kampung menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, amanah. C. Pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah dan ramah. D. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kampung dengan baik pada bidang pelayanan manajemen keuangan. E. Tumbuhnya kepercayaan pada RT RW dalam menangani permasalahan yang timbul dalam masyarakat. S. Memperbaiki dan menurunkan tentang aparatur pemerintah kampung supaya pekerjaan juga dengan fungsinya masing-masing agar bisa tumpang tindih. B. Mengatur peraturan kampung tentang tuntutan legal atau surat penyurat, surat menyurat dan pembuatan rancangan peraturan kampung tentang pendapatan asli desa. Dan memberikan model BUMK untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa. I. Mengadakan perubahan kependudukan antara lain KK, akte kelahiran, akte kematian dan seterusnya. 2. Bidang pembangunan. A. Koordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi dengan dinas terkait yang berkelanjutan. B. Tersedia dalam membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan yang memadai sehingga masyarakat akan lebih mudah dan nyaman dalam menggunakannya. C. Meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penimbunan jalan semak, jalan tidak tani. Sesuai anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah kampung dalam 1 tahun berjalan sehingga masyarakat sejahtera. D. Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan pendidikan non formal. E. Melanjutkan dan meningkatkan penimbunan atau pengecoran jalan pohon lingkungan wilayah RT sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah kampung dalam 1 tahun anggaran. 3. Bidang sosial, budaya dan masyarakat. A. Meningkatkan dan membantu dalam kegiatan tahunan yaitu peringatan BHPI, umat Hindu, Kristen, peringatan 1 Muharram, Sabtu keliling daerah Idul Fitri dan Idul Adha, hari jadi kampung pada raja dan BHBN. B. Mengadakan event-event olahraga. C. Memberdayakan sekitar desa tetap setiap acara BHBN tahunan kampung. D. Membantu setiap tahun dalam peringatan BHBI di musola dibutuhkan oleh pemerintah kampung. E. Mengadakan safari Ramadan di musola atas kebijakan para kampung sesuai musyawarah mufakat. 4. Bidang pertanian atau peternakan atau perikanan. A. Sudah 15 menit ya, dipercepat. Dibangunnya jalur tani dengan cara penimbunan semak
dengan biaya BPK dan partisipasi atau gotong royong untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga mengurangi biaya angkut hasil panen. Jadi tujuannya untuk baik, menghemat. saya potong. Ya. Jadi waktu pemaparan sudah berjalan 15 menit, kita berikan untuk waktu bertanya 15 menit. Untuk perwakilan dari masing-masing RT silakan. Yang pertama dari Ibu PKK. Ya. Oke, diberikan waktu ya. Izin, ya, terima kasih atas lainnya. Dengan melihat bismillah kemarin saya yaitu saya membuat mantul, ya. Kayu lengkung di atas batu, batu halus buat sang ratu. Ayo tunggu nomor 1, pilihan bagus paling bermutu. Langsung saja Ibu sebutkan nama, pertanyaan maksimal 1 menit. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya perwakilan dari PKK Pemangkah Hati Kata Raja Bapak ya. Mohon maaf. Waktunya 1 menit ya Bapak ya? Ya, siap. Bapak, kita itu dari Dasar Wisma itu ada produk ekonomi produktif seperti telur asin, keripik, dan ibu-ibu kawinnya seperti bercocok tanam sayur dan tanaman toga. Untuk kedepannya, terobosan apa yang akan Bapak atau kampung begitu? Bapak calon. Ya, terobosan apa dari Bapak ke bakal calon kepala kampung untuk kedepannya untuk kelompok-kelompok kita yang menghasilkan income untuk keluarga. Begitu. Terima kasih. Silakan. 3 menit waktu menjawab. Terima kasih, pertanyaan sangat baik. Memang selama mungkin ada beberapa dasar wisma terobosan yang itu kami tetap berkoordinasi dengan yang pertama dengan pemerintah daerah baik provinsi melalui dinas terkait yaitu Kementerian Perempuan dan Roke. Yang jelas terobosan yang sangat untuk membangun bidang pembayaran tersebut saya untuk bersama dengan Badan Usaha Milik Desa untuk memasarkan hasil produk dari dasar wisma. Cukup. Ini ada tambahan, silakan. Ada tanggapan. Baik. Langsung ke penanya berikutnya. Jadi saya rasa sudah dijawab oleh Bapak calon kepala kampung. Langsung ke penanya berikutnya. Silakan. Sedikit saja Pak, untuk tambahan mungkin pengajaran Pak. Baik, saya rasa itu sudah paham ya Pak Kampung ya. Itu permodalan. Berikutnya dari Bapak RK. Oh, Bapak RT, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir saya dan kepada Bapak kamu kita sebagai RT selalu menghadapi ajaran masyarakat saya. Yang akhirnya pada kalanya banyak kendala dalam kampung ini, terutama masalah kita ada kampung yang selama ini tidak terbenahi. Bagaimana ke depan seandainya bakal kita mengangkat barang-barang itu? Ya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa tanggapi. Bisa. Baik, majelis yang sangat baik. Di sini dari dulu sudah saya bagikan ke masing-masing kelembagaan. Artinya setiap ada di kelembagaan itu komitmen saya. Saya tidak pernah minta berhubungan rumah tangga dulu, tapi nanti setelah apabila kalau bersama menjadi kepala kampung yang nanti tetap kami di program saya perubahan, yaitu berubah pemerintah kampung yang lebih baik, artinya mencakup semuanya. Terima kasih. Dari kampung Mangkili. Baik, dari perwakilan lain. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin Ibu mau nambahkan dari tokoh masyarakat.
Tidak ada yang bertanya? Tamu undangan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya boleh bertanya? Baik. Jadi saya melihat di kampung kita ini kesenian, terutama kebudayaan daerah ya, itu menjadi aset leluhur kita. Itu yang saya lihat hanya kuda lumping ya. Seandainya Bapak terpilih, bagaimana cara memajukan supaya kesenian kita ini bisa dikembangkan lagi? Karena itu menjadi tolak ukur untuk menambah ekonomi masyarakat. Saya rasa itu saja. Silakan dijawab. Baik, dari penanya panitia. Tadi jawabannya sudah disampaikan di program kelulusan kecapean. Tetap dari pemerintah kampung apabila yang terpilih, koordinasi dengan pemerintah daerah maupun provinsi. Selama zaman jabat juga sama bersama antara ketua panitia ke kampung untuk membuat akte melalui oknum ibaratnya pemerintah daerah untuk yang terbaik dijadikan akte notaris atau akte sertifikat di budaya termasuk budaya lebih. Yang jelas saya tetap berkomitmen untuk membudayakan sini tidak hanya nama ya, tidak hanya cuma budaya lebih, ada rebana, ada lain sebagainya ya. Tetap kami budayakan definisi saya, yaitu pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Cara saya itu Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk saya lempar lagi, mungkin ada yang bertanya. Baik, Bapak yang depan. Berdiri Pak. Sebutkan nama, terus pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalau di sini saya mendengarkan pemaparan tidak arti luas karena Pak Tarjo tidak intelektual tentang menjalankan pemerintahan. Jangan bilang begitu sama diri Pak. Cuman kurang seru kalau negara Pak Tarjo tidak berdiri. Jadi saya minta mungkin semua kandidat pemaparannya atau memberi jawaban dengan berdiri mungkin lebih jelas lagi. Mungkin itu saja. Saya belum menyampaikan cara pertanyaan. Saya menginginkan suasana ini menjadi suasana yang seru, tapi bukan seru untuk hura-hura, seru dalam arti kesemangatan. Terima kasih. Ini yang saya sampaikan kepada Ini merupakan panitia dari kemarin dari pesawat kebangsaan pada begitu semua calon ikut aturan panitia. Makasih masukannya untuk ke depan siapapun nantinya terpilih menjadi panitia wilayah kampung. Makasih. Baik, ada lagi? Silakan. Bisa. Tadi saya sudah sampaikan, tamu undangan juga bisa. Pertanyaannya tahun ini. Waktu tinggal 5 menit ya. Siap. Pak Kapung. Siap. Calon. Bapak calon kepala kampung ini kan pemimpin kampung Pak Raharja ini kan sudah 2 periode. Maksimalnya itu sudah ada perubahan yang maksimal. Ya. Pasti ada kekuatan. Ya. Apakah seandainya Bapak nanti jadi kepala kampung yang periode ketiga, sanggupkah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini belum terselesaikan? Itu janji Bapak. Silakan. Pertanyaan yang sangat baik dan bagus. Sebenarnya aturan dari ini mengenal undangan tetap undangan, tapi tak alami waktu di Rosari orang tamu dari luar tadi sangat baik untuk komunikasi masukan-masukan sama kepala kampung. Ini saya pengen saja ya, tapi sangat baik. Itu pertanyaan sangat baik. Kenapa saya ambil lagi? Kalau orang yang cemen, kalau yang penakut, permasalahan tanah, saya ambil lagi karena macam komitmen permasalahannya. Kedepan kalau ada masalah langsung bijak. Saya juga banyak mengalah untuk masyarakat, hak layak. Jadi secara saya komitmen saya lanjutkan yang masih belum tertunda apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan.
saya tetap karena ini bertanya langsung ke pengadilan. Itu saja. Dan yang lainnya siap. Yang lain saya verifikasi siap apabila saya terpilih. Baik, ada lagi? Sudah dijawab tadi ya. Mari, Bapak yang di depan. Pak calon, silakan berdiri. Tadi ada masukan dari. Oh iya. Untuk Saya foto. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Tentunya kami memiliki pertanyaan sesuai dengan saya, Pak. Mungkin seperti apa pertanyaan di sini nanti dan masalah juga. Jadi di sini menjelaskan apa dari visi misi Bapak keamanan. Solusi apa yang Bapak ambil dalam menanggapi atau melaksanakan dengan adanya kejadian saat ini, karena disinyalir pada saat ini banyak arah pencurian, Pak. Sedangkan biasanya ada kejadian baru aktif untuk misalnya mungkin roda atau patroli. Jadi di sini kami mohon diterangkan lebih jelas lagi supaya dalam bidang keamanan dan ketertiban di kampung ini aktif selamanya, Pak, dari tahun ke tahun. Jadi tidak ada musim maling baru aktif, kalau tidak ada ya tidur. Oke, sudah satu dulu. Silakan dijawab. Bisa dijawab? Bisa. Ya. Terima kasih Pak dan Pak Amin mewakili bagi jawaban yang ada. Kami akan jawab. Sebenarnya dari tahun kemarin pertama sampai terjadi saya kedua itu sudah dilaksanakan. Tapi kenyataannya yang namanya masyarakat tetap ada yang nggak coba. Penting selama ini betul kalau ada terjadi begini-begini dari polsek menyurat ke kampung langsung menanggapi, yaitu roda untuk keamanan ketertiban masyarakat kampung. Untuk mengatasi saat ini pengaturan yang lebih rinci nanti saya arahkan di RP pergunakan 5. Nah, di dalam bulan ini nanti juga salah satu di Purbalingga, yaitu berkomunikasi dengan berkelanjutan. Artinya tetap berkoordinasi dengan Babinsa, Polsek untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah masing-masing. Tentunya apabila nanti saya terpilih, saya tetap membuat rancangan peraturan kampung tentang ketertiban keamanan masyarakat. Itu pun kalau disepakati oleh Babinsa. Terima kasih. Ini ada tanggapan, silakan. Baik, waktu habis. Jadi untuk calon nomor 1 silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kita panggil calon nomor urut 2 kepada Bapak Mariono, kami persilakan. Ini masyarakat mintanya berdiri ya, supaya ada penghargaan. Untuk menjawab, kalau baca kayaknya bisa duduk ya. Oke, silakan.